Sekarang kita masuk ke sub pokok bahasan yang keempat, yaitu pengukuran tinggi permukaan atau pengukuran level. Ya. Jadi beberapa hal yang harus diketahui untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sesuai. Yang pertama, kita harus tahu dulu bahwa berapa level atau range yang akan kita ukur ya. Kemudian yang paling penting adalah kita mengetahui karakteristik fluida yang akan diukur tinggi permukaannya. Yang pertama, berapa tekanannya, berapa temperaturnya, kemudian massa jenisnya atau spesifik gravitinya berapa. Berikutnya adalah apakah fluidanya bersih atau tidak, apakah ada uap, apakah ada benda padat yang lain dan yang lainnya, apakah atau ada yang lain lagi yang dalam cairan tersebut ya. Kemudian apakah ada efek korosi, artinya cairan ini bisa menyebabkan korosi atau bagaimana ya. Misalnya yang menyebabkan korosi seperti asam yang sifatnya garam, itu bisa menyebabkan korosi ya. Kemudian adakah kemungkinan terjadinya scaling ya. Nah, scaling itu artinya hitungannya itu lain dibaca, lain yang sebenarnya ya. Jadi terbaca di alat ukur itu katakanlah 1 cm atau 1:10 atau 1:20 ya. Itu scaling ya. Apakah fluidanya turbulen pada daerah yang diukur. Jadi kalau turbulen bergelora di situ, bisa saja berubah pengukurannya ya. Kemudian sebagai langkah awal memahami pengukuran level ya, maka pembahasan pada kuliah ini kita batasi pada pengukuran level air ya. Sehingga pertama kita fokus pada alat-alat ukur untuk mengukur level air ya. Jadi jenis sensor untuk level air itu ada berapa macam ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Jadi untuk mengukur level air itu ada 9 jenis sensor yang akan kita gunakan. Yang pertama disebut magnetic level gauge. Yang kedua optical water level sensor. Yang ketiga kapasitans liquid level sensor. Yang keempat hydrostatic level transmitter. Yang kelima tuning fork level sensor. Dan yang keenam diaphragma liquid level sensor. Kemudian berikutnya float water level sensor, ultrasonic liquid level sensor, dan radar level gauge ya. Yang selama ini kita ketahui cuma ultrasonic ya. Nah, sebetulnya ada 9 macam sensor digunakan untuk mengukur level permukaan air. Kita coba lihat satu persatu ya. Yang pertama adalah magnetic flap level sensor, level gauge ya. Ini saya gunakan bahasa Inggris ya, karena sudah bahasa umum ya. Nah, kemudian magnetic level gauge, also known as magnetic float level gauge ya. Jadi ini berdasarkan pada prinsip pelampung ya, dan magnetic coupling ya. Jadi ketika when the liquid level in the measured container rises and falls, the magnetic float in the body tube of the level gauge also rise and falls ya. Jadi ini kita gunakan pelampung yang bersifat dari magnet ya. Nah, the permanent magnet still in the float is transferred the magnetic flip column indicator through magnetic coupling.
driving the red and white flip column to turn 180 degrees. Jadi dia menggunakan sifatnya menggunakan magnet permanen ya. Coba kita lihat gambarnya di sini. Ini dia. Yang seperti ini ya. Di level ini magnetnya yang dia punya magnet sini. Kemudian when the liquid level rises, jadi kalau permukaan cairan naik ya, the flip column change from white to red. Jadi dia berubah dari putih ke merah. Dan when the liquid level drop, jadi ketika permukaan cairan itu turun, the flip column change from red to white. Jadi flip column berubah dari merah ke putih. The red and white junction of the indicator is the actual height of the liquid level inside the container. So, jadi perubahan dari merah ke putih, putih ke merah itu menunjukkan berapa tinggi daripada cairan dalam tabung yang sedang diukur menggunakan menggunakan magnetic flap level gauge ya. Jadi dia menggunakan magnet permanen, berubah warna ya. Ini warnanya berubah, kalau naik turun dia berubah warnanya ini cairannya karena pengaruh magnet permanen tadi ya. Jadi karakteristiknya ya, jadi aplikasinya itu sangat luas ya. Kemudian the measured medium is completely isolated from the indicating structure. Jadi media yang diukur sangat dia terpisah, tidak ada kontak langsung dengan alat ukurnya ya. Kemudian set field indication, remote transmission, alarm control. Jadi ini bisa dipasang di tempat yang jauh ya, bisa dikontrol dari jarak jauh. Kemudian good vibration resistance, tahan terhadap getaran. Ya kalau bergetar ya tidak berubah dia punya minat magnet karena dia gunakan magnet permanen. With fine magnetic steel corrector on site adjustment of technical parameter ya. Jadi dia bisa di tune up ya, jadi bisa dikoreksi berapa ya. Ini namanya with fine magnetic steel corrector on site adjustment of technical parameter. Jadi bisa diatur ya parameter teknisnya di lapangan ya. Itu yang pertama ya. Kemudian sensor yang kedua adalah optical water level sensor. Nah, ini gambarnya seperti ini. Dia sistem optik. Bagaimana cara kerjanya kita lihat ya. The optical sensor are solid state. Jadi dia merupakan komponen elektronik ya. They use infrared LED. Dia gunakan LED infrared dan fototransistor ya, which are optically coupled when the sensor in the air. Yang dikopling secara menggunakan optik ya. When the sensing head is immersed in liquid, jadi ketika sensing head, jadi bagian kepala daripada sensor ini dimasukkan ke dalam cairan ya. Kemudian the infrared light escape, jadi akan mengeluarkan cahaya inframerah ya, causing the output to change. Jadi outputnya akan berubah. The sensor can detect the presence or absence of almost any liquid. Jadi ini bisa mendeteksi hampir semua jenis cair ya. They are insensitive to ambient light, unaffected by bubbles in air,
and unaffected by small air bubbles in liquid. Jadi ini kelebihannya ini adalah dia tidak terpengaruh oleh adanya gelembung, ya, di dalam baik dalam udara maupun di dalam zat cair itu sendiri, ya, tidak terpengaruh. Jadi this make them useful in situation where change in condition must be recorded quickly and reliably. Jadi ini bisa digunakan di dalam situasi di mana kondisinya cepat sekali berubah dan perlu kita rekam secara secepatnya. And where they can operate reliably for long period without maintenance. Jadi bisa bekerja lama tanpa maintenance, tanpa pemeliharaan. Ini dia, ya. Kemudian apa kelebihannya? Non-contact measurement, jadi dia pengukuran tanpa berhubungan langsung. Kemudian akurasi tinggi dan responsnya sangat cepat. Kelemahannya, do not use in direct sunlight, tidak bisa digunakan dalam cahaya matahari langsung karena ini kan optik, jadi kalau kena cahaya ya berpengaruh. Water vapor will affect the measurement accuracy. Jadi kalau ada uap air ya dia bisa mengganggu. Ada uap air kalau melengket di permukaan cermin ya bermasalah, ya. Nah, berikutnya yang ketiga adalah kapasitas liquid level sensor. Jadi kita bisa mengukur tinggi permukaan dengan sistem menggunakan kapasitansi, ya. Jadi capacitive level switch used to conductive electrode usually made of metal. Nah, jadi dia gunakan dua konduktor terbuat dari metal, ya. In the circuit, the short distance between them. Kemudian dua plat tadi didampingkan pada jarak yang dekat. Now when the electrode are immersed in the liquid, it complete the circuit. Jadi ketika dia dicelup ke dalam cairan, maka dia akan membentuk rangkaian tertutup, ya. Jadi kalau diangkat dia rangkaian terbuka. Nah, seperti ini, ya. Nah, it can be used to determine the rise or falls of liquid in a container. Ya, jadi dapat digunakan untuk mendeteksi naik turunnya cairan dalam sebuah kontainer, ya. By making the electrode and the container the same height, ya. Jadi kalau kita mengukur tinggi elektrode dan kontainer sama tingginya, ya. Kemudian kapasitansi antara elektroda dapat diukur. No capacitance means no liquid. Jadi kalau tiada kapasitansi berarti tidak ada cairan karena dia merupakan rangkaian terbuka, ya. Kemudian a full capacitance, jadi kapasitansi, jika kapasitasnya a full capacitance represent a full vessel. Jadi kalau kapasitansinya tinggi berarti ini kontainernya penuh, ya. Empty and full measurement must be recorded and the level is then display using 0% and 100% calibration meter. Jadi sebelum digunakan dikalibrasi dulu, tidak bisa langsung digunakan. Apa kelemahannya? Nah, corrosion of electrodes will change the capacitance. Ya betul, jika terjadi korosi pada elektrodanya maka tentunya kapasitansinya akan berubah sehingga memerlukan pembersihan dan kalibrasi ulang, ya. Nah, alat ukur sensor yang ketiga disebut hydrostatic level transmitter. Hydrostatic level meter yang berdasarkan pada prinsip bahwa tekanan statis dari cairan yang diukur itu berbanding lurus dengan tinggi dari cairan tersebut. And use an isolated diffusion silicon sensitive element or ceramic capacitive pressure sensitive sensor with excellent performance
Jadi ini sama dengan digunakan pada load cell ya. Jadi dia akan mengubah tekanan statis ke dalam bentuk sinyal listrik. Kemudian akan dikonversi ke dalam standar electric signal, generally umumnya 4-20 miliampere DC, kemudian 1-5 volt DC. Setelah after temperature composition and linearity correction, jadi setelah dikoreksi temperatur dan linearitasnya ya. Seperti apa? Nah, seperti ini sensornya ya, ini hydrostatic level transmitter ya. Karakteristiknya ini adalah stabilitasnya sangat tinggi, kemudian zero long term stability. Jadi perubahannya itu 0,1% per tahun. Jadi setahun digunakan hanya berubah dia punya akurasi 0,1%. Kemudian the temperature drift is less than 0,1%. In the composition temperature range from 0. Jadi perubahan temperatur dari 0 sampai 70 derajat Celcius itu hanya akan mengubah pembacaan, kesalahannya ya, itu lebih kecil dari 0,3%. Jadi sangat akurat ya. Kemudian with reverse protection, current limiting protection circuit in the installation of positive and negative polarity connection will not damage transmitter. Jadi kalau ada salah sambung ya tidak akan merusak ya. Jadi kalau terjadi abnormal maka transmitter ini akan membatasi tekanan arus pada 35 mA. Kemudian solid structure, jadi strukturnya sangat padat dan tidak ada bagian yang bergerak, sehingga dia andal dan long life service, jadi bisa digunakan lama. Easy to install, gampang dipasang, strukturnya sederhana dan murah dan durable ya. Nah, yang berikutnya adalah tuning fork level sensor ya. Jadi tuning fork level meter adalah a liquid point level switching tools ya. Menggunakan prinsip dari Garputala atau tuning fork ya, Garputala. The working principle of the switch is to cause its vibration by the resonance of piezoelectric crystal. Ya. Jadi ini kita gunakan prinsip vibrasi ya, untuk mengukur berapa tinggi permukaannya. Karena setiap objek mempunyai frekuensi resonansi. Ya. Kemudian the resonance frequency of an object is related to the size, mass, shape, and force of the object. Jadi tipikal, jadi contoh khusus mengenai frekuensi resonansi adalah the same glass is continuously filled with water of different height and tape to perform instrumental music. Jadi kita lihat bahwa pada gelas yang diisi air itu kalau dia full lain bunyinya, kalau dia kosong lain bunyinya. Nah, perubahan bunyi tadi lah yang akan dikonversi menjadi tinggi permukaan air ya. Jadi yang Garputala ini kita getarkan di atas permukaan yang akan diukur. Kalau airnya dangkal atau turun dalam, tentu bunyinya kan lain. Kalau dia dekat, ya bunyi juga lainnya.
perubahan bunyi tadi, perubahan getaran tadi itu menunjukkan berapa tinggi dari permukaan zat cair yang akan diukur. Jadi ini satu unik juga ini ya. Dia gunakan garpu tala untuk mengukur tinggi permukaan dan dia diukur adalah frekuensi getarannya. Ya. Nah, yang berikutnya adalah diaphragma liquid level sensor. Diaphragma atau pneumatic level switch rely on air pressure to push the diaphragma. Which engage a micro switch inside the body of the device. Nah, kalau ini menggunakan micro switch ya. Jadi as the level increase, the pressure in the detection tube increase until the micro switch is activated. As the level drop, the air pressure also drop and the switch open. Jadi di sini tekanannya naik turun tergantung tinggi rendahnya level ya. Kita lihat gambarnya seperti apa. Ini dia. Nah sekarang ini dia, ini akan tertekan ini. Ya. Coba kita lihat. Diaphragma or pneumatic level switch rely on air pressure to push the diaphragma. Ya. Nah kelebihannya adalah the tank doesn't require electricity. Ya. Jadi ini alat ini tidak memerlukan listrik, dia hanya butuh tekanan. Kemudian can be used with a variety of liquid, bisa digunakan untuk berbagai macam jenis cairan. And the switch doesn't come into contact with the liquid. Jadi switchnya tidak berhubungan langsung dengan zat cair yang diukur tinggi permukaannya ya. Nah kelemahannya adalah maintenance is required over time because it's mechanical device. Jadi maintenance-nya perlu selalu dilakukan karena ini adalah alat-alat mekanik. Ya. Nah yang berikutnya adalah untuk mengukur tinggi permukaan itu gunakan namanya float water level sensor. Jadi kita gunakan prinsip pelampung. Jadi float level switch are the original level sensor. Inilah adalah level sensor yang pertama kali di dunia ini, yaitu sistem pelampung. Ya, mereka adalah sistem mekanik. Ya, kita lihat gambarnya di sini. Ini seperti ini. Ya, ini biasa digunakan di pompa celup. Ya, jadi kalau dia berdiri tegak ini, jalan begitu habis dia baring begini, dia akan mati, ya, putus. Ya. Jadi sistem on off ini. Nah, float switch can measure any type of liquid and can be designed to operate without any power source. Ya. Jadi ini pelampung ini sudah lama digunakan, dia merupakan alat ukur level yang tertua di dunia. Ya. Kemudian yang berikutnya ultrasonic liquid level sensor, ini banyak digunakan anak elektro ini. Ya, ultrasonic level meter is digital level meter controlled by microprocessor. Ya. Jadi ultrasonic dikontrol oleh microprocessor. Nah, in the measurement, dalam pengukuran pulse ultrasonic akan dikirimkan oleh transducer. Jadi di sini kita lihat, ini dia. Nah, ini transducernya. Dia akan mengirim gelombang ultrasonic. Kemudian the sound wave are reflected by the liquid level and received by the same transducer. Jadi dia kirim suara ultrasonik kemudian mengenai permukaan cairan dan dipantulkan. Nah pantulannya ini akan dihitung. Ya, jadi dia akan hitung berapa the time between the emission and reception of the acoustic wave is used to calculate
measure of the distance to the liquid surface. Jadi waktu antara pengiriman dan penerimaan dari gelombang suara tadi digunakan untuk mengukur berapa jarak antara sensor dengan permukaan secara diukur tinggi permukaannya. Ya. Jadi ultrasonic water level sensor work on the principle that ultrasonic transducer probe emit high frequency pulse sound wave when it encounter the measure level object surface. Jadi ini berdasarkan pantulan ya. Apa kelebihannya? Ya. Jadi non contact measurement. Jadi tidak ada kontak langsung antara zat cair dengan sensor. Ya. Dan bisa digunakan di berbagai macam berbagai macam zat cair ya. Kelemahannya adalah the measurement accuracy is affected by the current ambient temperature and dust. Jadi akurasinya dipengaruhi oleh temperatur dan juga jika berdebu itu juga salah paham dia. Ya. Itu ada kelemahannya. Kalau daerah berdebu itu dia terpengaruh ya. Nah kemudian yang terakhir radar level gauge. Pakai radar ini. Radar level gauge is level measurement. Jadi radar level gauge adalah ukuran tinggi permukaan ya. Berdasarkan based on the time travel principle. Jadi berdasarkan pada waktu perambatan ya. Jadi sama dengan ultrasonik tadi, cuma ini sinyalnya berbeda ya. The radar wave travels at the speed of light. Jadi gelombang radar itu bergerak kecepatan cahaya. And the travel time can be converted into a level signal by electronic component. Jadi probe-nya mengeluarkan frekuensi tinggi, pulsa frekuensi tinggi, kemudian dia merambat pada kecepatan cahaya in the space. When the pulse encounter the surface of the material, jadi ketika pulsa ini menyentuh atau mengenai permukaan dari material, mereka akan dipantulkan dan diterima kembali oleh receiver dalam instrumen, lalu mengubahnya menjadi distance signal into a level signal. Ya, jadi prinsip radar seperti itu. Radar sama dengan ultrasonik, persis, cuma bedanya frekuensinya. Kalau radar frekuensi tinggi, kalau ultrasonik dia gunakan frekuensi suara. Nah, kenapa kelebihannya? Wide range of application unaffected by temperature, dust, steam, dan lain-lain. Ya, kelebihannya dia tidak terpengaruh oleh uap dan debu, beda dengan ultrasonik tadi. Disadvantages is to generate interference echo. Ini dia. Jadi bisa terjadi interferensi sehingga dia salah dalam membaca. Kemudian ini bisa mengganggu akurasi dari pengukuran. Ya cuma takut sama echo ya, gangguan. Nah, jadi dapat disebutkan bahwa di dalam berbagai aplikasi industri, salah satu one of the important element of process control is, jadi salah satu komponen yang sangat penting dalam kontrol proses adalah knowing how much gas or liquid is present in the given vessel. Jadi kita mengetahui bahwa berapa jumlah gas atau cairan yang ada dalam satu tempat atau vessel ya, dalam satu tabung ya. There is a need to ensure that the fill level of a given substance doesn't overflow. Jadi kita harus tahu bahwa
ini yang dalam tangki ini tidak terjadi kelebihan, ya. Sehingga pengukuran level ini sangat penting. Therefore, level measurement transmitter play an important role in monitoring the liquid level of a vessel, container, or tank. Jadi kita ketahui bahwa dalam tangki kan di industri proses kita tidak tahu ini tangkinya berisi apa, berapa isinya. Jadi sangat penting ini level sensor kita gunakan, ya. Kalau di industri di petrokimia pernah saya kunjungi, itu juga dia malah pasang kamera di samping dia gunakan sensor seperti ini. Dia untuk meyakinkan dia pasang kamera. Jadi kamera selain sensor dia lihat kamera juga di dalam tangki untuk melihat secara langsung, ya, seperti itu. Ya. Jadi saya kira ini untuk sensor level. Ya. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe sehingga kami bisa lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten video kuliah di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.